Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, yaitu dengan cara meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang senantiasa berusaha untuk istiqomah bersolawat kepadanya, berusaha untuk meneladani akhlak-akhlaknya, serta kita semuanya berusaha untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Insya Allah kita semuanya akan termasuk umat-umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami menyampaikan yang berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban. Apa itu malam nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam pertengahan bulan Sya'ban, atau lebih tepatnya malam tanggal 15 Sya'ban. Dan pada bulan ini, bulan Sya'ban ini, tahun ini kita akan memperingati malam nisfu Sya'ban dari Ahad tanggal 28 Maret 2021. Malam nisfu Sya'ban merupakan malam yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Maka tidak mengherankan jika kaum muslimin di kota-kota maupun di pelosok desa sangat antusias menyambut kedatangan malam nisfu Sya'ban. Berbagai kegiatan yang bernuansa ibadah dilakukan, mulai dari sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir, bermunajat, dan berdoa bersama. Dan pada keesokan harinya mereka mengerjakan puasa sunnah dengan penuh harapan dan optimis akan turunnya rahmat dan berkah Allah SWT pada hari nisfu Sya'ban ini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'bana faqumu lailaha wasumu naharuha." Apabila datang pertengahan bulan Sya'ban, maka kerjakanlah sholat malam pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya. Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, ada beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama adalah membaca surah Yasin setelah sholat maghrib sebanyak 3 kali. Sebelum kita membaca surah Yasin yang pertama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi umur yang panjang, manfaat, dan berkah. Kemudian sebelum kita membaca surah Yasin yang kedua, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keselamatan, dijauhkan dari bahaya, dan memperoleh rezeki yang halal. Sebelum kita membaca surah Yasin yang ketiga, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan iman kita, dijaga iman kita sampai akhir hayat kita, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca doa anak-anak. Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain amalan membaca surah Yasin, kita juga bisa memperbanyak doa. Anjuran ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya rahmat Allah SWT turun ke bumi pada malam nisfu Sya'ban. Dia akan mengampuni segala sesuatu kecuali dosa musyrik dan orang yang di dalam hatinya tersimpan kebencian atau kemunafikan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua, kita bisa memperbanyak membaca 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat termasuk kalimat mulia. 2 kalimat ini sangat baik dibaca kapanpun dan dimanapun, terlebih lagi pada malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, kita dapat memperbanyak istighfar. Kita bisa memperbanyak membaca istighfar di malam nisfu Sya'ban, karena tidak ada satupun manusia yang bersih dari dosa dan salah.
Itulah manusia, senantiasa bergelimang dosa. Namun kendati manusia berdosa, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu ampunan kepada siapapun. Karenanya, meminta ampunan di malam nisfu Sya'ban sangat dianjurkan. Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah kami akan memberikan contoh doa ketika malam nisfu Sya'ban. Doa ini dibaca setelah membaca surah Yasin tadi. Dan doa ini apabila Bapak, Ibu, dan anak-anak belum bisa membaca Arabnya, bisa membaca artinya saja. Marilah kita perhatikan bersama-sama dan bisa membaca bersama-sama dengan kami, yaitu doa malam nisfu Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya dal manni wa la yamunu alaika ya dal jalali wal ikram ya dal tawli wal in'ami la ilaha illa anta dhuhral lajina wa jaral mustajirina wa amanal khaifin. Allahumma in kunta kadabtani indaka fi ummil kitab syakiyan aw mahruman aw madrudan aw muqtarran alayya fi rizqi famhullahumma bifadlika fi ummil kitab syakawati wa hirmani wa turti wa iktara rizqi wa athbisni indaka fi ummil kitab sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairati fa innaka qulta wa qawlukal haqq fi kitabikal munzali ala nabiyyikal mursali yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab ilahi bitajallil a'dami fi lailatin nisfi min syahril sya'banal mukarramil lati yufraqu fiha kullu amrin hakimin wa yubramu isrif anni minal bala'i ma a'lamu wa ma la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Artinya, ya Allah, zat pemilik anugerah, bukan penerima anugerah. Wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai zat yang memiliki kekuasaan dan kenikmatan, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkaulah penolong para pengungsi, pelindung para pencari perlindungan, pemberi keamanan bagi yang ketakutan. Ya Allah, jika Engkau telah menulis aku di sisimu di dalam Ummul Kitab sebagai orang yang celaka atau terhalang atau tertolak atau sempit rezeki, maka hapuskanlah ya Allah. Dengan anugerahmu dari Ummul Kitab akan celakaku, terhalangku, tertolakku, dan kesempitanku dalam rizki, dan tetapkanlah aku di sisimu dalam Ummul Kitab sebagai orang yang beruntung, luas rizki, dan memperoleh taufik dalam melakukan kebajikan. Sungguh Engkau telah berfirman, dan firman-Mu pasti benar di dalam kitab suci-Mu yang telah Engkau turunkan dengan lisan Nabi-Mu yang terutus. Allah menghapus apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang dikehendakinya, dan di sisi Allah terdapat Ummul Kitab. Wahai Tuhanku, demi keagungan yang tampak di malam pertengahan bulan Sya'ban dan mulia ini, saat dipisahkan, dijelaskan, dirinci segala urusan yang ditetapkan dan yang dihapuskan, hapuskanlah dariku bencana, baik yang ku ketahui maupun yang tidak ku ketahui. Engkaulah yang maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Demi rahmat-Mu ya Allah, wahai Tuhan yang maha mengasihi. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sedikit penjelasan tentang malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan pada bulan Sya'ban. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita semuanya mudah-mudahan dapat mengisi, dapat menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak doa, memperbanyak membaca istighfar. Kemudian kita bisa membaca surah Yasin sebanyak 3 kali dengan doa dan harapan yang sudah kami sebutkan tadi, dan mungkin bisa ditambahkan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semuanya. Dan untuk anak-anak semuanya, baik yang SD, SMP, atau SMA,
di malam nisfu Syaban ini perbanyaklah doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam belajar, kecerdasan dalam pikiran, dan anak semuanya termasuk anak yang soleh dan solehah. Dan tidak lama lagi anak-anak akan menghadapi ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran untuk anak-anak semuanya, dan anak-anak sukses dalam belajarnya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dirahmati Allah SWT, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.